udah pada lapuk bos gitu. Nah ini bangunannya udah seperti ini, kayu-kayunya udah pada lapuk, atapnya juga sudah pada bocor. Sementara ini yang kerja dari Mustami Al Husaini kerja bakti, sebagian lagi istirahat habis bongkar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang pengerjaan pengecatan ya. Alhamdulillah. Ya, hari kedua pengerjaan masjid di Ciranjang sudah selesai dicat. Ya, ini dicat semua guys, hijau, biru. Ini sebelumnya abu. Ya, gas. Tuh plafonnya juga lagi dicat supaya nanti dipasang di atas ini. Nih. Ini di dalamnya. Nah, ini nanti akan dibarui. Ini torannya baru satu. Kalau bisa ada dua, karena udah nggak cukup. Ini pompanya udah nggak ada. Sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Makin seru teman-teman ya, bagaimana dari saling fitnah memfitnah, hujat menghujat, sekarang jadi lapor melaporkan di antara para polikardus ini. Baru-baru ini kelompok herder kembali menunjukkan kesetiaannya kepada Edis Tipu teman-teman ya. Bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka adalah royalis. Mereka adalah herder-herder yang setia kepada tuannya dengan melaporkan orang-orang yang berani melawan Edis. Agatal sudah dilaporkan melalui Amin Wijaya yang disuruh oleh Rekda Marbun melaporkan di Polda Metro Jaya. Terus yang kedua, mereka sedang melancarkan juga serangan kepada Bank BRI teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau ada yang bilang, oh sudah dilaporkan juga ke polisi Bank BRI. Belum teman-teman. Kalau sudah dilaporkan, pasti mereka dengan PD menampilkan LP-nya, laporan polisinya. Tapi laporan polisi yang kalian lihat tadi, itu adalah laporan polisi untuk Agatal teman-teman. Jadi baru untuk Agatal saja ya. Saya sudah cross check teman-teman. Santai, kita tuh data kita tuh up to date selalu. Jadi untuk BRI-nya belum, mungkin sedang dipelajari oleh pihak pengacara atau kuasa hukumnya Edis Sidabutar. Ya, oleh Edis Tipu sedang dipelajari kira-kira dari mana nih cara masuknya. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat viral Bank BRI. Itulah kenapa herder ini meminta kepada laskar-laskar Polikardus untuk membuat kehebohan, untuk menyerbu, untuk menyerang Bank BRI. Dengan cara apa? Yang pertama, bikin hashtag. Ya, bikin video hashtag Bank BRI supaya dinotis oleh Bank BRI. Yang kedua, mereka suruh datangi Bank BRI, hubungi Bank BRI, call centernya, atau kamu sebagai nasabah prioritas, datangi Bank BRI, langsung ngomong sama CS-nya bahwa mereka resah, bahwa kalian resah dengan kondisi Bank BRI yang ternyata bisa membocorkan data nasabah. Tunjukkan video Edis ya, yang rekeningnya ditampilkan oleh Rudy Iskariot beserta saldo dan juga transaksi keuangannya. Nah, jadi mereka merencanakan menyerbu Bank BRI supaya Bank BRI notice, supaya Bank BRI chaos, supaya Bank BRI merasa bahwa wah, ini kepercayaan kita sedang jatuh gara-gara ada kasus data nasabah kita itu terbocorkan, terbongkar kan gitu. Nah, ini cara yang sebenarnya ya bisa dilakukan ya. Sekali lagi ya teman-teman, saya menilai secara objektif A, B, B. Ya, kita sampaikan apa adanya. Hanya di channel inilah, channel yang memberitakan secara objektif dengan data-data yang akurat dan informasi yang paling valid teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama, Agatal sudah resmi dilaporkan oleh Amin Wijaya
yang notabene kita tahu lah, Amin Wijaya itu kan tergantung siapa yang suruh, siapa yang perintah. Ada yang perintah, ada biayanya, go kan gitu, tinggal jalan. Terus yang kedua, Bank BRI sendiri belum dilaporkan, tetapi akan dilaporkan nampaknya ya. Tetapi mereka masih mencari celah, jangan lewat laporan tapi lewat Bank BRI-nya yang notice sendiri, Bank BRI yang akan meminta maaf kan gitu. Bank BRI akan minta maaf kepada Edis, atau mungkin mereka menggunakan cara dengan somasi dulu. Ya, bisa jadi dengan cara somasi. Jadi dari pengacaranya mensomasi Bank BRI bahwa klien mereka datanya terbongkar ke publik dengan bukti bla 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 gitu kan, supaya nanti tim hukumnya BRI yang akan menghubungi mereka dan akan mengkonfirmasi kebenaran dari data itu bocor atau tidak. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini menarik. Yang paling menarik itu apa? Ada nama dari karyawan BRI yang disebutkan oleh herder-herder ini yang berpotensi jadi bumerang. Berpotensi jadi bumerang bagi kelompok herder ini sebenarnya. Ya, ini saya katakan terus terang. Mereka menyebut nama Kepala Cabang Bank BRI Katamso Yogyakarta yang bernama Irfan M. Pratama, yang mereka sebut sebagai dalang bocornya data Edis. Ini adalah statement yang menurut saya konyol dan bodoh serta blunder. Blunder sekali teman-teman. Jadi karena Edis adalah nasabah dari Bank BRI cabang Katamso, maka tertuduh, tersangkanya mereka buat jadi kepala cabang Bank BRI Katamso. Itu nggak gitu caranya teman-teman. Jadi siapapun customer service, siapapun ya karyawan Bank BRI yang punya otoritas untuk ngecek data nasabah itu bisa mengambil database Edis itu. Jadi nggak harus dari cabang Katamso. Nah, inilah saya bilang mungkin bisa dibilang herder ini kan nalarnya nggak jauh teman-teman. Walaupun ada dari mereka yang tinggal di luar negeri, tapi pemikirannya tetap pemikiran orang yang hidup di zaman dulu, yang nggak tahu teknologi, yang nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi inilah masalah di media sosial. Banyak orang yang terkecoh hanya karena dia bacotnya jago, suka ngomong, ya ngomong terus gitu dengan meyakinkan, sehingga orang pikir benar, sehingga mereka pikir datanya benar. Enggak teman-teman. Banyak orang itu asbun, yang penting bunyi gitu kan. Dan salah satunya kelompok herder-herder ini. Di sini saya ajarin ya buat herder, kalau kalian nonton, bahwa data Edis bocor, ya, kalaupun itu dari Bank BRI, dari karyawan Bank BRI, ya bukan dari BRI cabang Katamso doang yang bisa membocorkan. Peluang BRI cabang Katamso yang membocorkan sangat kecil. Sangat kecil teman-teman. Karena apa? Karena cabang BRI saking banyaknya ya. Jadi BRI itu ada namanya kantor cabang utama. Ya, cabang utama. Terus ada KCP, cabang pembantu. Terus ada lagi namanya unit. Ya, di unit. Jadi kalau kalian lihat yang satu ruko, kadang bisa 2 ruko juga ya. Kadang bisa 2 ruko. Kalau omsetnya gede, itu namanya unit. Kalian bisa lihat nih, BRI unit ini. Itu unit. Itu di bawah KCP. Derajatnya di bawah KCP. Jadi satu kantor cabang utama itu bisa punya unit itu sampai 12, 15 gitu kan. Ya, saya tahu betul BRI teman-teman. Saya tahu betul karena pernah kerja sama. Jadi siapapun itu bisa membocorkan atau mengambil data tersebut. Apalagi sekali lagi teman-teman ya, kita nggak memungkiri bahwa di Sumatera Utara serta daerah Riau itu banyak sekali kepala-kepala unit, karyawan-karyawan BRI yang mungkin adalah saudara Rudi Iskariot. Banyak teman-teman. Jadi sekali lagi kalau dibilang, oh ini dari RT 6, dari Muslim. Wah, siapa Muslim mau bocorkan ke Rudi Iskariot? Kalau bocorkan pun pasti bocorkan ke sesama Muslim. Masih ada Bang Zuma, masih ada Kores gitu kan, yang namanya nanti disebut juga Kores gitu kan, yang membongkar data-data, dibilang membongkar data Kristen. Nggak terima mereka ya, karena data kekristenan dibongkar habis, ditelanjangi habis oleh Kores. Nah, ini seru teman-teman ya, ini seru, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita nonton dulu videonya, dan supaya tambah seru nontonnya ya, jangan lupa teman-teman di check out Maudi Madu. Nah, ini madu yang sangat luar biasa. Just information teman-teman. Jadi 2 hari
kami keluar kota nih. Baru tadi malam balik, tengah malam nyampe Jakarta tuh tengah malam. Karena lagi macet parah ya, macet liburan anak sekolah. Kalian tahu teman-teman, 2 hari saya cuma tidur 3 jam. Cuma tidur 3 jam sehari. Tapi kenapa saya masih kuat? Ya berkat ini. Konsumsi madu secara rutin, dan kalian bisa lihat keluar kota pun saya bawa madu dan kopi kan. Ya di video kemarin kalian lihat ada kopinya, ada madunya. Ya kenapa? Ya supaya kita membuktikan langsung produk kita bagus atau tidak. Jangan kita cuma promo-promo tapi kita sendiri tidak mencoba produk tersebut. Oke? Dan kita tetap segar, tetap bisa nggak ngantuk. Ya salah satunya berkat mahal kopi ini. Ya, ini kopi yang luar biasa teman-teman. Ini kopi premium, ya 100% robusta yang premium teman-teman. Dan sudah diakui bahkan oleh pakar-pakar kopi sekalipun. Ya, jangan lupa dicek out teman-teman, link pembelian sudah ada di deskripsi video kita. Jadi memang apa ya, keluar kota ini capek teman-teman. Saya juga nggak bisa bayangkan di akhir bulan nanti kita akan keluar kota 1 minggu lebih. Saya nggak tahu nasib channel saya, nasib kopi saya, nasib madu saya ini gimana ya. Karena 2 hari saya tinggalkan saja, channel saya babak belur algoritmanya. Omset kopi dan madu saya lumayan turun, tapi yang paling parah itu adalah telat antar. Jadi telat antar ini yang kacau sekali ya. Memang sudah harus punya motor supaya karyawan bisa ngantarin sendiri. Kalau enggak saya yang harus ngantarkan agak repot. Ya doakan aja kita punya rezeki. Dan kita nonton dulu bagaimana Polikadus ini ya saya bilang mengeluarkan data yang sangat terburu-buru dan blunder. Jod, ya. Pokoknya pertanggungjawabkan yang bunyi-bunyi dari moncong kalian semua. Pertanggungjawabkan. Ya. Ya. Hashtag teman-teman ya. BRI Katamso Yogyakarta. Irfan Pratama ya. Pimpinan BRI Katamso Yogyakarta. Bapak Irfan Pratama. Dipastikan ya teman-teman, yang meretas itu gabungan RT 6 dengan orang kaum sakit hati Oten ya, teman-teman ya. Si Iskadet gitu aja. Iya, Ngapain itu Oten lagi? Iskariot sudah. Ya fix ya teman-teman, puji Tuhan. Lancar lanjut. semua. Handle dulu ya, handle dulu. Aku mau ini si gantengku sudah lapar katanya. Oh, si gantengnya udah lapar si ganteng. Iya. Iya. Jadi gini teman-teman, puji Tuhan, kita ucap syukur kepada Tuhan, semua lancar ya teman-teman, sudah berupa LP dan kita betul-betul profesional ya teman-teman ya. Artinya segala tindakan kriminal meretas, ya sekali lagi, meretas data pribadi seseorang tanpa izin seseorang atau untuk kepentingan proses hukum dalam hal ini, itu tidak dibenarkan alias ilegal. Kalau kalian masih ingat tahun lalu si Gejang Ngingi alias si Iskariot menampilkan saldo Bro Edis. Siapa yang bisa melihat saldo kalau bukan yang bersangkutan, benar nggak? Nah, kalau dalam hal ini teman-teman itu sudah offside terlalu banyak ya. Saking bencinya dia sama seseorang, dia bekerja sama dengan RT 6 untuk meretas data ini. Kalau kali ini teman-teman gol itu teman-teman ya, gol. Seperti kasus yang terjadi kepada Denny Siregar yang ada apa? Dapat 1 M. Kalau kali ini Edis minta 5 M teman-teman ya. Jadi bukan masalah dananya sekarang, masalah duitnya ya. Tapi etikanya bahwasanya data itu tidak bisa tersebar seperti itu. Gak bisa, ya. Lalu itu data dipergunakan oleh si Mokondo, si PC. Ya, ujung-ujungnya nanti mereka yang tumbuh-tumbuhkan ya, nggak apa-apa lah ya. Main kates-katesan nanti mereka di penjara ya, teman-teman. Jadi yang mau saya bilang sama kalian netizen budiman, yang masih normal pikirannya, yang belum terkontaminasi, ya. Dimana kalau yang ngikutin room Kak Reda dari tahun lalu, terlebih khusus Oktober ya, di situ puncak-puncaknya kita harus mengekspos betul-betulan kepada para kriminal begundal-begundal ini ya teman-teman, ya bahwasanya mereka memang membagikan data
apologet Kristen ke RT 6. Yes, itu terjadi. Seperti si Gajang Ngingi. Ini udah terlalu banyak nih kejahatan si Gajang Ngingi ini, teman-teman. Ya, nanti itu pasal berlapis dikenakan. Lanjut kepada si B2 ya, yang membagikan data kepada RT 6, semua data-data apologet Kristen. Tidak terkecuali. Ya, dan bangga pula dia bilang, "Saya tahu wajahmu." Terus kalau sudah tahu wajahmu, kok dapat bintang tanda jasa dari si Rifa, si Zuma, si Kores gitu. Belakangan hari semakin nekat mereka berburu. Ada orang tua umur 80 tahun mereka berburu. Terus dapat apa kalian kalau sudah diekspos gitu? Terus mau jadi apa itu? Ya, mentah. Semua action kalian itu mentah. Karena apa? Berdasarkan kebencian dan tidak ada dasar. Ya, dasarnya kalian mengekspos data pribadi seseorang itu apa? Kejahatan apa yang dilakukan? Kalau kalian memang ada kejahatannya. Mafia donasi, membagikan data kekristenan itu kepada RT 6, ya, menampilkan paspornya si Metatron di roomnya, jelas itu nyata dan semua orang nonton itu, bukan cuma 1-2 orang ya. Lanjut kepada orang-orang yang merasa dirinya masih pongas sekarang ya. Itu LP berjalan, bukan lagi on proses, tapi sudah diproses. Bedakan dengan on proses, teman-teman. Kalau on proses itu masih dalam narasi, masih dalam hal-hal yang mau diajukan. Kalau sudah proses berarti penegakan hukum sudah berjalan di dalamnya, teman-teman ya. Profesional, bakar duit kalian, woi, bakar duit kalian. Jadi teman-teman, kita doain semoga hal-hal ini nanti ada pucuknya, teman-teman. Kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini, golnya cepat. Ya, golnya cepat. Dan biar kalian tahu, yang selama ini membongkar-bongkar data kekristenan dari orang sebelah, itu nanti kena. Mereka kena, ada 2-3 orang itu. Termasuk kau, Kores. Sediakan kian kopermu, bajumu ya. Jadi begitu, teman-teman. Kalian duduk tenang, mainkan jari, tombak siapa, laporkan YouTube di mana mereka masih memakai uang untuk permesuman. Contoh si RK tadi, teman-teman. Kalian mainkan jari kalian, report ujaran kebencian, alasannya teroris, begitu ya. Supaya dia tidak makan lagi dari situ. Ya. Lalu siapapun itu tanpa harus dikomando oleh ketua herder dan teman-teman, kalian sudah tahu siapa yang harus ditenggelamkan. Jangan ragu-ragu. Ya, baik di YouTube, baik di TikTok, baik di live mereka dimanapun mereka lakukan. Terus yang mau saya gaungkan juga, teman-teman, tolong dicolek hashtag BRI ya. Hashtag BRI Pusat dimanapun BRI. Seperti kasus yang kemarin ya, teman-teman, yang mengambil duit lalu dia pergi umroh. Ingat? Ya, itu BNI ya. Bisa tenggelam itu kan? Ini juga bisa, teman-teman. Goal itu nanti. Ya, karena meretas data. Jadi tidak ada yang bebas dari mereka, teman-teman. Coba kita jabarkan satu persatu. Si Ija namanya kan sudah DPO. Ada yang nanya tadi, itu sudah di FBI namanya, ya. Kedua, si Gajang Ngingi. Inilah si Gajang Ngingi, si Iskariot. Lanjut ke si PC mah sudah banyak kali itu, ya. Baru siapa? Si Agatal. Si Agatal proses, ya, teman-teman. Lalu lanjut siapa lagi? Sudah semua masuk. Dan itu nanti terkait dengan RT 6 yang termasuk APII. Siapa APII? Katanya legal, ilegal. Nggak tahu tuh. Siapa APII? Nggak kenal. Sorry ya, nggak kenal. Ya, teman-teman, jadi yang perlu dukungan dari sini adalah doa kalian dengan tulus. Ya, doa kalian. Lalu kerjakan bagian kalian apa? Aku bisanya cuma mereport. Lakukan. Kalian bisa tap-tap. Lakukan ya. Berjibaku kita, teman-teman, bergandengan tangan, bahwasanya kekristenan itu tidak bisa diporak-porandakan oleh RT 6 terlebih khusus Oten sendiri ya. Ternyata mereka menikam dari belakang ya, teman seiman kita ya. Sangat disayangkan, teman-teman. Lebih bagus mereka bersyahadat saja ya. Tidak perlu mengaku Oten ya. Artinya begini, teman-teman. Ini enggak lambat loh sebenarnya. Baru dikerjakan beberapa waktu lalu ya. Dia menampilkan data saldo si Bro Edis bulan Oktober atau November. Sekarang bulan Juli. Lumayan lah ya, 8 bulan tapi semua tersingkap ya, teman-teman ya. Jadi kita jangan putus asa, jangan pesimis. Kita akan coba untuk
kencangkan kalian punya barisan teman-teman. Jangan mudah jatuh dalam provokasi. Itu yang tim Herdes selalu minta. Jangan kalian ikut-ikutan tambahan dosa, maki-maki, denom, nggak boleh. Walaupun si RK bawa denom teman-teman, kita tetapkan sahabat-sahabat kita, ya. Jangan pandang denomnya. Itu adalah tubuh Kristus. Kita harus bergandengan tangan. Kalau saat ini mereka masih masih bingung, mereka itu tampilkan data ini, berikan pencerahan kalian, lalu tutup mulut. Artinya apa? Kalau dia masih tidak mau, kita jangan putus asa. Lanjutkan terus, ya. Semangat. Bagikan ini di FB, Instagram, YouTube, TikTok, teman-teman. Bikin VT. Bikin VT kalian biar BRI tercolek, teman-teman. Mereka punya akun, teman-teman. BRI setiap di internet ada ya, dia punya situs BRI khusus pusat, ada BRI Yogyakarta. Ada BRI Yogyakarta, atau misalnya kalian adalah customer yang saldonya udah gede-gede ya, seperti itu ya. Yang sudah pegang kartu platinum, teman-teman, boleh kalian berkomplain juga. Prioritas. Yes, prioritas ya. Siapa kalian punya sebagai nasabah prioritas di sini? Bisa langsung face to face, masuk kalian ke ruangan manajer di BRI Yogyakarta, walaupun bukan BRI Katamso, lalu tampilkan itu. Bawa HP kalian lalu komplain. Nanti gimana dong? Dana saya nanti diekspos nih. Saya bisa laporkan kalian nanti ke pihak yang berwajib. Ya. Dengan kata-kata begitu kalian kalau nasabah prioritas BRI boleh komplain. Ya, karena merasa bahwa data kalian itu tidak aman di bank negara itu, teman-teman ya. Lalu misalnya kalau kalian bukan nasabah prioritas, kalian misalnya nasabah biasa, lanjut ke keluhan konsumen. Keluhan konsumen begini, saya ajarin, masuk ke keluhan konsumen, berapa itu dia punya nomor yang gratis itu BRI, ya kalau BNI itu kan gampang ya, 00046 ya. Kalau BRI berapa? Saya nggak nasabah BRI soalnya. Nah, kalian masuk di situ, nanti ada yang angkat customer service, lalu bilang, ini ada peretasan data dari nasabah ini, saya merasa terancam ini. Walaupun bukan kalian ya teman-teman. Mana buktinya? Itu kan nanti direkam kalian. Lalu kalian sediakan HP 1 atau tulisan di tangan kalian, tampilkan ini ada data nasabah bernama Edi Sidabutar. Itu ada nomor rekeningnya yang sering ditampilkan. Ini ada seseorang yang menampilkan dia punya jumlah saldo pada bulan Oktober atau November tahun 2025. Saya merasa terancam begini. Itu nanti terekam teman-teman. Itu setiap minggu itu akan di-download semua laporan konsumen teman-teman di customer service itu ya, call center. Nanti mereka download itu dan isu-isu itu dirapatkan. Jadi kalian bisa melaporkan juga ya. Bukan cuma nasabah prioritas. Kalian bisa laporkan juga. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Kok BRI Katamso Yogyakarta kok jadi begini? Saya merasa terancam nanti data saya diekspos gitu teman-teman. Pinter kita, pinter. Kalau kalian nasabah BRI. Kalau nasabah prioritas lebih keren lagi. Masuk kalian ke ruangan, buat janji, lalu tampilkan itu. Biar tembus nanti ke pusat. Ya. Lalu ketik di Facebook. Seperti yang terjadi kemarin di BNI. Kalian ketik di Facebook, tapi bagus bikin. Ada nasabah bernama ini. Ya, nomor rekeningnya ini samarkan 3 nomor di belakang, udah. Lalu buat keluhannya apa? Dia mengeluh bahwasanya BRI Katamso di tempat dia menabung ternyata saldonya dia bisa ditampilkan di muka umum pada hari sekian. Cari kalian videonya si Gajang ini alias si Iskariot pada saat menampilkan jumlah saldo si Bro Edis yang 700 sekian juta itu teman-teman. Itu kan ditampilkan dia. Tunjukkan kalian itu, capture kalau memang di Facebook ya, cuman foto doang. Kalau yang face to face dengan manajer nasabah prioritas, kalian tampilkan itu di video ya. Lalu buat keluhan ya. Nggak usah kalian takut. Memang itu benar ada nyata ya, karena sudah di tangan pengacara. Jadi sudah legal secara hukum.
Kalian jangan takut untuk menyampaikan itu. Oke teman-teman, saya rasa sudah mengerti ya seperti itu ya. Lanjut, kalian lincah tangannya, lincah jarinya untuk membuat itu semua. Semoga Tuhan bersama kita teman-teman, karena kebenaran itu harus diungkapkan. Bagaimanapun bentuknya kepahitan yang didapat ya. Sekalipun si gajang ini masih mengelak, ya tidak apa-apa sih 1-2 hari mengelak, tapi tunggu tanggal mainnya. Lanjut. Oh ini kebetulan siapa yang berlokasi di Jogja bisa saja bertandang laporkan ke pemimpinnya supaya dari sisi mereka juga langsung menciduk siapa pelakunya dari internal mereka. Demikian. Ah itu dari sisi Ya. sosmednya. Lanjut Bintang, lanjut. Oke. Jadi kemarin juga kami nanganin masalah juga ada oknum BRI ya yang ternyata bermain di dalam data-data. Memang data-data itu di perbankan tuh sangat sensitif ya teman-teman ya, sangat sensitif karena data itu sangat krusial dan rahasia. Krusial dan rahasia. Bahkan selevel apa ya, direktur BRI pun nggak bisa sembarangan membuka data satu orang nasabah pun. Ya nggak bisa. Even kalaupun saldo nasabah itu misalnya tinggal 50.000, nggak bisa. Itu pelanggaran berat. Dan apabila itu terjadi memang, ya nasabah bisa menuntut bank. Nasabah bisa menuntut bank, ya. Apalagi kalau saldo itu bocor, ya. Apalagi saldo itu bocor. Jadi baru-baru ini kami menangani masalah begitu dan masuklah 5 orang oknum BRI ke penjara. Masuk, ya. Kenapa ya? Mana ada bank yang mau dituntut? Apalagi tuntutannya sampai berapa miliar tadi? 5 miliar, 6 miliar, 1 triliun. Ada ya saldonya. Ya, mana ada yang mau? Tadi yang ditunjukkan Kak Reda tadi. Ya, tuntutannya Bang Edi itu. 5M. Ya, mana ada yang mau? Lebih bagus pihak bank itu memenjarakan karyawannya atau pegawainya daripada mereka harus bayar tuntutan dari nasabah itu gitu. Dan itu pun walaupun mereka sudah di penjara, si nasabah juga masih berhak mendapatkan kompensasi dari bocornya data itu. Gitu. Iya. Ya. Jadi walaupun saldo kita, even saldo kita itu 0 dan rekening kita itu masih aktif, dibocorin misalnya, ada yang bocorin dari pihak bank, itu bisa dituntut gitu, bisa dituntut, dan itu adalah pelanggaran tertinggi di dunia perbankan, teman-teman. Pelanggaran tertinggi itu, teman-teman. Nah, ini modusnya ya, kalau si Rudy Iskariot itu melakukan scamming namanya ya, scamming data dari orang dalamnya BRI misalnya ya. Nah, misalnya misalnya kita katakanlah orang dalam BRI ini, misalnya kita katakanlah ini kan bank di Indonesia kan semua sudah online ya. Sudah apa ya? Jadi satu bank satu KCP bank itu bisa mengecek saldo di seluruh Indonesia. Itu karena sudah online ya. Jadi kalau misalnya si RY atau si Iskariot ini mencari data atau saldonya Bang Edis, gitu kan, mungkin melalui duri, iya meretas melalui duri. Dia mungkin punya orang dalam BRI di duri di tempat dia tinggal. Dia bisa mengecek saldonya Bang Edis itu yang terdaftar di BRI Katamso Jogja. Bisa. Nah, hebatnya sekarang tuntutan ini adalah Bang Edis nggak mau capek-capek. Ya, biar Bank BRI yang menyelesaikan, yang mengeksekusi si Rudy Iskariot. Gitu cara mainnya, teman-teman. Ya,
Gitu cara mainnya. Nah sekarang kita tinggal menunggu jawaban dari Bank BRI bagaimana bisa nama nasabahnya dan saldo nasabahnya diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan terhadap nasabah tersebut. Ya kan? Itu dulu yang perlu dicari tahu. Nah, nanti itu akan dilacak. Ya, BRI kan sudah ini ya, sudah profesional lah ya. Tinggal nanti mereka lacak kapan itu terjadi. Dan dari mana, siapa yang mengintip saldo itu. Ya kan, sampai si Rudi tahu, oh, saldo si Edi 700 juta. Gitu kan, sampai tahu begitu. Nanti dicek itu sama Bank BRI. Nah, dicek lah. Oh, pernah ini terjadi. Ada yang ngecek saldo nasabah BRI Katamso atas nama Edi Sidabutar di daerah Duri. Nah, nanti dihubungin tuh cabang Duri, BRI cabang Duri. Nah, dari BRI cabang Duri dicek lagi. Itu di unit mana dicek si orang dalam itu. Begitu itu dapat atau ketahuan. Nah, yang membocorkan itu pun pasti nggak mau dipenjara dong. Iya dong. Ya. Nggak mau dituntut dong. Iya kan? Nggak mau dituntut lah. Betul. Ya mau nggak mau dia harus jujur. Siapa yang suruh dia untuk ngintip saldonya Bang Edis? Yang suruh saya Pak Rudi Yohanes Pak. Rudi Yohanes Hutagalung. Nah, pihak BRI bisa membuat laporan polisi. Ya, bisa membuat, dan oknum yang membocorkan itu pun akan dipenjara. Serius teman-teman. Oknum yang membocorkan itu pun bisa dipenjara dan pihak BRI tinggal ngomong-ngomong lah secara kekeluargaan dengan Bang Edis membayar kompensasi atas cerobohnya si pegawai BRI itu yang membocorkan data nasabah BRI. Begitu cara mainnya teman-teman. Nah, kami juga baru-baru ini begitu. Kami penjarakan 5 orang. Ya, kami tangkap 5 orang. Ya, termasuk kepala cabang BRI-nya. Yes. Ada di satu kota saya, di satu kota di tempat saya. Ya, termasuk kepala BRI-nya. Ya, mereka scamming data dan ketika mereka scamming data atau kalau bahasa ininya lapping data. Gitu ya. Lapping data dan dari cara-cara melapping data itu mereka merugikan salah seorang nasabah. Dan nasabah yang mereka rugikan nasabah prioritas Kak Skala. Waduh, habislah makanya aku bilang rata. Iya. Nasabah prioritas. Waduh. Ya. Jadi ketika itu di cross check dan akhirnya tersangkalah 5 orang oknum BRI. Kepala cabangnya dan kepala unitnya ada 3 orang dan marketing lapangannya juga ada 1 orang gitu. Jadi 5 orang di penjara. Oke teman-teman sudah saksikan dan yang pertama mau kita komentari adalah peretasan yang terjadi ya. Ini bukan peretasan teman-teman. Peretasan itu dari eksternal ya, menyerbu atau menyerang servernya Bank BRI. Itu baru namanya peretasan. Data BRI diambil paksa oleh orang luar. Itu peretasan teman-teman ya. Kayak handphone kalian punya data tiba-tiba diambil oleh orang lain, itu peretasan. Tapi kalau handphone kalian ya tiba-tiba diambil sama teman kalian, terus datanya dikeluarkan. Ya, dikirimin fotonya atau apapun itu bukan peretasan. Itu namanya handphone kalian diambil sama teman kalian, data kalian dicuri. Ya, data kalian dicuri gitu. Jadi bedakan dulu kata-kata peretasan ini. Saya nggak ngerti ya, mereka ini mungkin karena ya namanya juga ibu-ibu nggak jelas gitu kalau menurut saya ya. Jadi ini bisa jadi sekali lagi ya, ini memang dari internal Bank BRI-nya. Internal Bank BRI-nya. Dan for your information teman-teman, tambahan lagi, banyak karyawan BRI itu yang saudara sama Rudi Iskariot. Saudara. Bahkan dulu waktu saya kerja sama, ada beberapa kepala unitnya itu agak-agak rasis menurut saya teman-teman ya. Jadi dulu karena saya masih oten, saya senang aja gitu. Cuman saya selalu ingatkan dia, hati-hati Pak, nanti salah-salah ditikam baru tahu abang nih, gue bilang.
Jadi dia sering ganggu gini sama karyawan yang perempuan. Lu mau nggak jadi ini punyaan Habib itu? Tapi lu jadi istri keempat gitu kan? Dijadikan candaan gitu teman-teman. Jadi candaannya tuh kayak ngejek-ngejek Islam. Karena memang ada beberapa tuh memang ya bisa dibilang oten radikal juga gitu. Ya, ada beberapa karyawannya yang agak-agak radikal, terutama yang saudara dengan Rudy Iskariot. Di Medan banyak teman-teman. Di Medan tuh banyak. Ya, jadi bisa jadi mereka-mereka inilah yang radikal-radikal inilah yang membocorkan data Edis kepada Rudy Iskariot. Kalau dari Muslim, saya lihat kecil sekali kemungkinannya. Ini gara-gara mereka lihat nama kepala cabang BRI, cabang Katamso adalah Irfan M. Pratama. Wah, ini Muslim nih, ini dia yang bocorkan gitu. Ini kan salah sekali persepsi gitu. Jadi mereka nge-searching di internet, siapa kepala cabang BRI Katamso gitu kan. Oh, Muslim nih, ini yang bocorkan. Astagfirullah, inilah orang kalau pengetahuannya hancur ya kayak gini teman-teman ya. Jadi yang bisa mengambil data yang nggak harus cabang tempat Edis buka gitu. Mau BRI manapun ya bisa teman-teman. Mau BRI manapun. Mau BRI di Jogja, di Bogor, di Medan, di Pekanbaru, Duri, Dumai, manapun bisa. Itu kan satu database. Ya, BRI itu satu server teman-teman. Yang namanya satu server ya dari manapun bisa diambil datanya. Gimana sih kalian? Ini apa sih pengetahuannya kok rendah banget gitu? Dan dari mana Rudy Iskariot bisa dekat sama kepala cabang BRI yang ada di Yogyakarta? Muslim lagi dibilang. Gimana dia bisa dekat? Karena sekali lagi teman-teman ya, kalau sampai karyawan BRI berani bocorkan, artinya karyawan BRI itu benar-benar secara pribadi dekat sama Rudy Iskariot, betul nggak? Orang kalau sampai mau bocorkan rahasia, apalagi perusahaannya dan beresiko kepada jabatannya, menurut kalian dia sembarangan nggak ngasih datanya? Nggak mungkin sembarangan. Pasti yang dia kasih adalah orang yang dia anggap bisa dipercaya dan dekat sama dia secara pribadi. Hubungannya tuh dekat banget. Bisa jadi itu saudara Rudy Iskariot yang ada di BRI Sumatera Utara, Riau gitu kan, yang dekat-dekat gitu. Ya. Begitu Rudy Iskariot bilangin, ini nomor rekeningnya, tolong bisa nggak lu ambilkan data kan gitu kan? Atau dia bilang, Lai, bantu dulu lah, ini datanya dikeluarin dulu gitu kan. Oh siap, oke. Saya juga benci sama Edis gitu kan. Bisa jadi itu kan fansnya Rudy Iskariot, fans garis kerasnya. Betul nggak? Kok malah lari ke Katamso yang ada di Jogja? Pemikiran kalian tuh rendah. Tapi sekali lagi ya, cara mereka dengan mendatangi Bank BRI, ya datang ke Bank BRI, terus bilang keresahan mereka dapat informasi, mereka dapat berita bahwa ternyata data nasabah BRI bocor. Ya, kalian kasih nampak video-video tersebut, bisa. Ya. Jadi cara seperti itu yang dianjurkan oleh Polikardus ini ya bisa sekali membuat Bank BRI notice. Ya, dan Bank BRI pasti memilih supaya ini jangan sampai viral. Mereka pasti akan langsung memproses ya dan menghubungi pihak Edis supaya kalau bisa ini jangan dinaikkan ke publik, jangan sampai heboh, jangan sampai viral, kan begitu. Ujungnya pasti seperti itu. Ya benar gitu yang dibilang sama laskar-laskar Polikardus ini gitu, herder-herder ini. Nanti ujung-ujungnya BRI yang akan cross check. Caranya gampang teman-teman. Gampang sekali untuk Bank BRI cross check. Di server mereka teman-teman, ya, di sistem IT mereka tuh mereka bisa cek. Mereka bisa cek siapa yang ambil informasi tentang nama Edi Sidabutar ini gitu. Begitu dilihat yang ngambil datanya adalah orang dari cabang lain. Ya, jadi setiap karyawan tuh kan ada ID-nya teman-teman. Ya, kalau di bank itu setiap karyawan mau masuk server pusat, itu mereka harus masukkan ID dan paspor masing-masing. ID dan paspor masing-masing. Sehingga itu semua tercatat di pusatnya. Di servernya tercatat. Siapa yang membuat transaksi ini, siapa yang ini ya. Jadi contoh misalnya gini, ada yang ngirim uang dari Kores kepada Julius gitu kan. Ya, senilai 1M. Terus Kores komplain, mana ada saya lakukan itu? Ini kenapa uang saya bisa berpindah 1M? Padahal saya nggak ada melakukan transaksi itu. BRI bisa cross check siapa yang authorize itu. Siapa yang mengizinkan transaksi tersebut? Siapa yang buat transaksi tersebut? Jadi transaksi itu kalau yang nilainya gede, itu CS-nya buat, ya. Terus yang kedua pasti ada supervisor yang authorize, ya, yang menyetujui. Itu bisa di cross check. Begitu juga dengan data. Jadi kalau yang ngambil data tersebut
orang dari cabang lain pasti ditanyakin apa tujuanmu, kecuali yang ngambil dari cabang Katamso. Nah, nanti di cross check lagi gitu, ngapain kamu ambil datanya, tujuannya apa gitu. Kalau mereka bilang, oh ini kan nasabah kami, karena dia nasabahnya uangnya banyak, jadi kami mau kirimkan ini ucapan selamat ulang tahun gitu kan, bisa, itu bisa aja. Jadi kadang-kadang bank-bank itu suka ngambil data nasabahnya untuk ngelihat tanggal lahir teman-teman. Itulah kenapa bank itu sering ngasih kado sama kita, ngasih kue ulang tahun, ngasih hadiah-hadiah ya. Saya tuh setiap tahun dikirimin hadiah oleh bank. Kenapa? Karena ya itu, kita nasabahnya ya, dan mereka tuh lihatin data kita. Ini kalau yang ngelihat datanya dari karyawan Pekanbaru atau Dumai, Duri, pasti ketahuan. Dan itu pasti langsung, ini pasti pelakunya nih. Ya. Dia pasti tersangkanya. Karena dia bukan orang BRI Katamso, bukan orang Jogja, kenapa dia ngambil data Edis? Kenapa dia data Edis? Dari kota Duri misalnya kan? Nanti itu akan langsung diproses sama Bank BRI. Dan benar yang dibilang sama Polikardus ini ya. Bank BRI pasti akan lebih memilih memenjarakan karyawannya, ya, dan akan menyelesaikan itu secara kekeluargaan dengan Edis. Ya balik lagi, kalau tuntutan dari Edis masuk akal, ya mereka akan berikan kompensasi tersebut ya. Jadi kalau dibilang daripada BRI dituntut 5 miliar, ya pasti dia lebih milih penjarakan yang bocorkan data, betul. Ya, BRI itu punya batas bisa keluarkan budget berapa, karena mereka ada dana taktisnya gitu. Ya, jadi setiap cabang tuh ada dana taktis, misalnya ada kayak kesalahan ini, kesalahan itu, dana untuk traktir nasabah, itu kan ada dananya. Itu bisa dipakai oleh perbankan itu, oleh bank itu untuk mengkompensasi kepada Edis. Ya, kalau saya lihat, ya Edis pasti akan nuntut uang dalam jumlah banyak karena dia memang lagi gila-gilaan butuh duit. Ya, dia lagi butuh duit karena memang lagi hancur reputasinya sehingga donasi lagi turun, oke? Dan yang kedua, dia pasti dengan senang hati akan memproses itu karena bisa memenjarakan Rudy Iskariot. Ya, nanti orang BRI-nya, seperti yang dibilang gitu, orang BRI-nya ditangkap, karyawan BRI-nya yang bocorin ditangkap, nanti kan polisi akan tanya, apa tujuanmu? Oh, saya disuruh. Siapa yang nyuruh kamu? Rudy Iskariot. Oke, Rudy Iskariot adalah kaki tangan. Ya, adalah kaki tangan. Oke, Rudy Iskariot akan dipanggil polisi juga. Dan itu Rudy Iskariot nggak akan dikasih untuk jadi saksi atau klarifikasi ya. Dia akan langsung ditetapkan jadi tersangka kalau memang bisa dibuktikan ada. Ya, ini Pak, bukti saya kirim ke Rudy Iskariot. Karena kan dikirim pakai foto itu. Pasti ada WhatsApp-nya kan? Ya, kecuali pakai telepon. Informasinya dibocorkan pakai telepon. Rudy Iskariot bisa bilang, "Wah, mana ada, bohong itu, nggak ada itu, nggak pernah," gitu kan. "Oh, tapi ini ada bukti, kemarin kamu teleponan." "Oh, itu teleponan, kita lagi bahas tentang tanah. Kita lagi bahas tentang besok mau minum tua di mana," gitu. Rudy bisa akan beralasan. Tapi karena ini data, pakai foto, tentunya karyawan BRI yang membocorkan ini kan mengirim kepada Rudy Iskariot. Mengirim lewat WhatsApp, atau email, atau apapun lah. Ya, kemungkinan besar lewat WhatsApp lah. Ya, dia kirim foto itu lewat WhatsApp, dan dia tinggal buktikan, ini Pak, saya WhatsAppin Rudy Iskariot, ini buktinya. Rudy Iskariot akan ditangkap langsung. Nanti jadi, jangan terkejut buat pendukung Rudy Iskariot kalau bilang, "Loh, ini kok main tangkap langsung gitu?" Sama kayak Yusuf Manubulu dulu kan. Yusuf Manubulu kok nggak dipanggil jadi saksi dulu, kok main langsung ditangkap? Ya karena pengembangan kasus. Aman Suherman udah duluan kena tangkap. Aman Suherman bisa membuktikan bahwa dia disuruh menipu oleh Yusuf Manubulu. Ada buktinya. Ada berupa mungkin chatting ya, perintah Yusuf Manubulu, "Kamu hajar Islam, nanti kamu ngarang ceritanya begini," gitu kan. Itu ada perintahnya, sehingga Yusuf Manubulu langsung kena. Ya, kan tinggalnya beda kota. Jadi instruksi yang diberikan itu lewat WhatsApp. Sehingga langsung pengembangan kasus dan ditangkap. Begitu juga Rudy Iskariot nih. Begitu bisa dibuktikan. Ini Pak, saya diperintah sama dia untuk ngambil data Edis. Ya, ini chattingannya, ini chattingan balasan saya kirimkan data Edis, selesai, Rudy Iskariot ditangkap. Ditangkap itu pasti teman-teman. Membocorkan data orang, ya seperti itu jelas pelanggaran hukum. Ya, untuk hal ini, ya saya katakan benar adanya gitu. Ini pelanggaran hukum dan bisa gitu. Terus ada bilang ya, ini yang bongkar-bongkar data Kristennya termasuk Kores ini, hati-hati kau, siap-siap kau gitu ya. Ya silakan ya, karena Kores itu paling siap menghadapi ginian, tapi oten-oten nggak ada yang mau maju. Kalau bongkar data kekristenan itu dianggap sebagai pelanggaran, ya, ini kan kacau sekali.
Masa data Kristen nggak boleh disampaikan ke publik? Yang nggak boleh itu menghujat. Yang dilakukan Edis itu yang nggak boleh, menghujat. Edis sadar bahwa dia kriminal, dia kabur. Oke? Kalau kamu benar, kenapa takut? Saya difitnah oleh Rudy Iskariot, dikriminalisasi. Bayangkan, bukan hanya dilaporkan loh, tapi dikriminalisasi. Coba dikriminalisasi. Ada kabur? Nggak ada, teman-teman. Kita hadapi, kita buktikan bahwa fitnahan tersebut tidak benar, tuduhan tersebut tidak benar. Sesimpel itu kok. Kalau salah, kenapa takut? Itu aja. Orang yang tidak salah nggak akan takut. Yang salah baru takut. Oke? Bagi teman-teman, supaya jangan on seperti mereka, ya, jangan lupa dibeli madu dan Mahakopi. Ini paduan paling mantap nih. Kalau kalian beli combo ini, kalian rasakan nikmatnya ya. Mahakopi plus madu hutan Aceh sebagai pengganti gula. Sebagai pengganti gula. Dan kita jual sangat terjangkau, teman-teman. Madu kita itu mulai dari 40-an ribu saja sudah dapat setengah kilo seperti ini. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga yang sangat terjangkau? Kalau bukan di Maudi Madu. Link pembelian sudah ada di deskripsi video. Bisa juga nomor WhatsApp yang tertera ya. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman sekali lagi ya, yang tergerak untuk mendukung perjuangan yang kami lakukan, karena banyak sekali sih agenda-agenda yang mau kita lakukan, tapi sebenarnya saya tuh terbatas oleh waktu dan tenaga juga gitu ya, karena tangan saya cuma 2. Saya mikir ini, kalau saya perbanyak kegiatan-kegiatan umat ya, kayak kemarin renovasi masjid ya, yang masjid tersebut berada di tengah-tengah mayoritas Kristen. Bayangkan teman-teman, kalau masjid yang rusak banyak seluruh Indonesia, tapi ini kita prioritaskan karena dia berada di tengah masyarakat Kristen. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu banyak yang bisa saya lakukan, tapi kalau saya kebanyakan di lapangan, keluarga saya terbengkalai, mata pencarian saya terbengkalai, jadi kadang-kadang serba salah. Jadi memang kita harus balancekan ini ya, balancekan semuanya. Dan sekali lagi teman-teman, mohon doa dan supportnya supaya saya bisa membagi waktu dengan lancar ya, antara nyari makan untuk saya dan juga berbuat untuk saudara-saudara kita di luar sana ya. Berbuat untuk agama kita tentunya. Karena kalau saya sibuk di luar, terakhir saya nggak bisa cari makan, susah juga ya, kecuali memang kita kerja di situ yang memang tugas kita seperti itu. Tapi ya sekali lagi, yayasan-yayasan Islam itu nggak ada gajinya teman-teman ya. Ada beberapa yang bergaji, tapi kayak yayasan API yang saya lakukan ya, kita tuh nggak ada gaji ya. Yang ada malah kita yang keluar uang sendiri untuk makan dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mensupport kegiatan yang saya lakukan selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.